Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, pada subuh ini saya ingin melanjutkan lagi kajian kita masih mengenai wazifatur rasul, tugas-tugas rasul. Kita mempelajari ini supaya kita menjadi paham akidah kita, yaitu dua kalimat syahadat ya. Yang kedua yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum kita bisa disebut bersyahadat kalau kita tidak memahami apa yang kita syahadati itu ya, karena syahadat adalah sumpah ya, syahadat adalah janji antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah aqidah, sebuah ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita dipandang sebagai seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin kita bersumpah sesuatu padahal kita belum memahami sumpah tersebut. Karena itu syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, kita harus ma'rifatullah, memahami tentang Allah ya. Ini sudah kita bahas ya, apa itu ilah dan lain-lain ya, bagaimana menyingkirkan semua ilah dari kehidupan kita. Yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita sedang mempelajari ini siapa Nabi Muhammad SAW. Sebaiknya Bapak Ibu membuka lagi buku-buku yang berkaitan dengan sirah nabawiyah atau sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Masa kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW berharap mendapatkan syafaatnya kelak, tapi kita tidak mengenal beliau ya, maka aneh bin ajaib kalau ada orang mengaku muslim tapi tidak mengenal nabinya. Dan menjadi tugas kita para orang tua untuk mengenalkan kepada anak-anak kita tentang Allah dan Rasulnya ya. Jadi bagian-bagian yang seperti ini kalau bisa memang tidak usah didelegasikan ke orang lain, ke sekolah, ke guru dan seterusnya ya, karena memang tugas tanggung jawab seorang ayah dan ibu kepada anaknya adalah mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Muhammad ikatannya dengan kita adalah ikatan risalah, karena kita bersumpah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah buat kita. Apa itu Rasul? Nah, ini yang sudah kita bahas juga nih ya. Pertama mengenai ta'rif. Ta'rif itu definisi apa itu Rasul. Rasul adalah utusan, ada yang diutus, ada yang mengutus, ada utusannya, dan ada target kepada siapa diutusnya. Dan Nabi kita ini spesial dibanding semua Nabi Rasul yang lain. Kalau Nabi Rasul yang lain itu diutus hanya untuk kaum tertentu, maka Nabi kita ini diutus untuk semua manusia. Bukan hanya di zamannya 1400 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini dan sampai hari kiamat ya. Itu kekhususan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa tugas seorang Rasul? Inilah babnya ya, wazifatur Rasul, tugas seorang Rasul. Kita udah bahas ya beberapa tugas Rasul dan kita udah masuk pada materi mengenai Rasulullah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Apa peringatan yang dibawa oleh Rasulullah? Nah, itu ada beberapa ya yang kita sudah bahas juga mengenai adanya azab misalnya. Azab itu tidak nunggu di akhirat tapi juga ada di dunia. Maka peringatannya itu supaya kita berhati-hati ya, bahwa
semua perbuatan dosa dan salah yang kita lakukan ada konsekuensinya di dunia dan di akhirat. Cuma memang karena Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita semua itu selamat, ingin agar kita tergolong pada orang-orang yang diterima sebagai hamba-hamba Allah di surganya kelak, ya, maka biasanya Allah memberi kita kesempatan berkali-kali, ya, nggak langsung diazab begitu salah diazab, enggak, ya, tapi diberi peringatan, diberi tanda-tanda, biasanya begitu. Hanya kadang-kadang kita ini memilih untuk summun, bukmun, umyun, fahum yarji'un, ya, buta, tuli, bisu, nggak guna diberi peringatan. Sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun, ya, percuma dengerin pengajian pun nggak guna juga orang yang model begini nih, ya. Sawaun alaihim, sama saja buat mereka itu, a'andzartahum, kalian beri peringatan, am lam tundzirhum, atau tidak kalian beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak mau juga beriman. Maka naudzubillah tsumma naudzubillah, marilah kita dalam kesempatan-kesempatan seperti ini di masjid ini menggunakan sepenuh-penuhnya panca indera kita, akal kita, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk. Bapak Ibu sekalian, peringatan yang berikutnya Rasulullah bawa itu ada, dan semua Nabi Rasul membawa peringatan ini, ya, bahwa ada pihak lain, ada pihak yang selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai aduun mubinun, musuh yang nyata. Yang namanya musuh itu tidak pernah menginginkan kebaikan buat kita, betul nggak? Yang namanya musuh itu pasti selalu pingin menjatuhkan kita. Nah, permusuhan abadi ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ya. Ada sumpah yang diucapkan oleh penghulu atau pemimpin dari musuh ini yang Allah menyebutnya dalam Al-Quran sebagai iblis, ya. Iblis itu nama. Dalam surah Al-Kahfi ayat 50 Allah menyebut iblis ini wa kana minal jin, dia dari golongan jin. Tadi saya baca surah Al-Jin itu, ya, surah ke-72. Apa itu jin? Ya, baiknya kita mengambil informasi dari Quran, jangan dari TV, jangan dari sinetron, jangan dari film. Kebanyakan nggak bener gitu, ya. Tapi kalau dari Quran, insya Allah itu pasti benar. Jin itu makhluknya, ya. Al-jin sendiri bermakna yang tidak terdeteksi, jadi nggak kelihatan, nggak terdengar dan lain-lain, sehingga sulit buat kita memahaminya kecuali dari informasi yang valid, informasi dari Quran. Bapak Ibu sekalian, tidak semua jin itu menjadi musuh kita. Tadi dalam surah Al-Jin saya bacakan juga, wa anna minna sholihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Sebagian kita ada yang soleh, ada juga yang nggak begitu. Nah, ya, wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidadan, kami mengambil jalan yang berbeda-beda. Dalam ayat berikutnya lagi, ya, selanjutnya 2 ayat setelahnya disebut wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, ada juga yang menyimpang, ya. Jadi di sini jelas jin itu ternyata mirip seperti kita dalam pengertian dia adalah makhluk yang diberi pilihan oleh Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau silahkan beriman, yang mau silahkan kafir. Jadi punya kebebasan. Beda dengan malaikat. Malaikat itu sengaja Allah ciptakan selalu taat, dia tidak bisa menyimpang. Jadi akidah kita ini clear, jelas sekali, ya. Iblis itu golongan jin. Sebab kan kalau akidah agama lain tuh ada juga yang nggak begitu modelnya, ya. Mereka menyebut, ya, mereka kenal iblis juga dengan nama yang berbeda-beda gitu, ya. Tapi mereka bilang, ada yang disebut dengan Lucifer misalnya. Mereka bilang iblis itu malaikat yang khianat. Mana ada malaikat khianat, ya? Dalam Islam tuh nggak ada konsep begitu.
Tak ada malaikat yang khianat. Tapi jin, Allah sebutkan jin itu memang diberi pilihan. Silahkan, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sama kayak kita juga. Hanya saja perbedaan jin dengan kita, ya yang pertama kita ini disebut dengan al-ins. Ins itu kebalikan dari jin, ya. Ins itu jelas kelihatan, gitu kan? Imam ya, imam. Kalau imam itu kan jelas kelihatan ya wajahnya. Kalau jin nggak kelihatan gitu. Itu jin itu kasar. Ya kita menyebutnya makhluk halus karena nggak dilihat ya. Tapi sebetulnya perangainya itu kasar. Kita ini al-ins itu sebetulnya kita yang halus ini. Ya. Jadi kalau ada manusia yang perangainya kasar, berarti. Nah itu ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi ibu jangan marah-marah nanti di rumah, bapak ini kasar kayak jin, jangan bu ya. Kok ngomong begitu? Itu kata ustadz di masjid. Ya saya lagi ntar yang kena ya. Ins itu manusia ini ya, diberi kelebihan oleh Allah, yaitu memiliki apa? Memiliki akal ya. Inilah yang membedakan kita dari binatang, dari jin sekalipun ya. Bahkan malaikat pun menghormati kita, diperintah oleh Allah untuk menghormati, sujud kepada kita sebagai khalifah di muka bumi ya. Jadi malaikat juga sempat bertanya pada Allah pada saat kita diciptakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah makhluk yang hendak engkau ciptakan sebagai khalifah di muka bumi itu ya Allah adalah makhluk yang suka berbuat kerusakan dan suka menumpahkan darah ya. Lalu Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui tentang potensi manusia itu lebih dari yang kalian malaikat ketahui. Jadi Allah yakin bahwa kita ini mudah-mudahan ya yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala derajatnya lebih tinggi. Ya, sehingga malaikat pun disuruh menghormati kita karena kitalah khalifah di muka bumi. Nah, inilah pokok pangkal persoalannya. Manusia itu begitu disayang oleh Allah, gitulah kurang lebih ya. Manusia itu begitu disempurnakan penciptaannya, diberi sesuatu yang nggak diberi kepada yang lain. Kemudian diberi kedudukan sebagai khalifah di muka bumi. Inilah yang menyebabkan penyakit atau dosa pertama muncul. Apa kira-kira penyakit pertama itu? Dosa pertama apa bu? Apa? Apa? Sakit hati. Sakit hati itu lever. Bukan ya. Apa bu? Sebelum syirik bu ya. Ini diderita oleh iblis ini. Apa itu? Wah, buah khuldi itu iblis yang kena duluan ya, bukan Nabi Adam. Nabi Adam lempeng pak bu ya. Nabi Adam dan Siti Hawa itu lempeng karena diciptakan oleh Allah sebagai makhluk terbaik ya. Nah gara-gara manusia ini diwakili oleh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, bapak moyang kita, ibu moyang kita itu ada yang ya sakit hati, bener pak sebetulnya, bukan sakit hati, apa ya istilahnya, hasad. Hasad itu artinya dengki ya. Bapak Ibu hati-hati, dengki itu dosa pertama. Gara-gara dengki, nah lihat ya, dia berubah menjadi bentuk yang lain. Jadi hati-hati kalau kita kena penyakit dengki, biasanya dia nggak akan bentuknya dengki doang, dia akan berubah menjadi yang lain-lain. Dia berubah menjadi sombong, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia menjadi malas dan menjadi sombong dan dia menjadi kafir. Itu iblis disifatkan begitu gara-gara dengki pada kita. Gara-gara dengki inilah yang menyebabkan iblis memandang remeh kita. Sombong itu kan diantara definisinya menurut Rasulullah adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi merasa dia lebih tinggi. Ana khairum minhu, saya ini lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu
mintin, kau ciptakan aku dari api dan dia hanya dari tanah. Dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 62 kalau saya nggak salah itu bahkan lebih jelas lagi. Iblis ucapan itu direkam oleh Allah dalam Quran ini menyebutkan, ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya, apakah makhluk seperti ini, seperti imam ini yang engkau muliakan lebih dari saya, karramta alayya, yang engkau muliakan lebih dari saya, kayak gini nih yang dimuliain, gitu kurang lebih kalau orang Betawi. Kayak gini nih katanya. Dia menyebut begitu. Kita ini dianggap, karena sombong itu awalnya dengki, kemudian jadi sombong. Akhirnya dia bersumpah, iblis ini bersumpah, la in akhartani ila yaumil qiyamah, kalau saya dipanjangin umurnya sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, saya akan menyesatkan bukan hanya imam, bukan hanya bapak-bapak ibu-ibu di sini, tapi semua anak keturunannya juga. Lihat itu ya, semua anak keturunannya pun akan saya sesatkan. Iblis bersumpah begitu, dan oleh Allah diberi kesempatan, monggo silakan. Nah, ya. Dan sejak itu dalam surah Al-A'raf, iblis kemudian bersumpah, saya akan halangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari semua penjuru lah, pendeknya gitu ya. Kalau nggak bisa lewat bapaknya, lewat ibunya, nggak bisa lewat ibunya, lewat anaknya, nggak bisa lewat anaknya, lewat mana lagi ya, tetangganya kalau perlu ya, apa saja. Kalau nggak bisa lewat pikirannya, saya akan lewat hartanya. Kalau nggak bisa lewat hartanya, lewat jabatan, apa saja akan iblis lakukan untuk menyimpangkan kita dari jalan yang lurus. Inilah kemudian yang disebut dan dibawa sebagai peringatan oleh para nabi rasul. Hati-hati ya Bapak Ibu, kita ini diincer. Diincer itu apa? Iya, dijadikan target ya. Anak kita baru lahir, langsung dijadiin target itu. Ya, dan kemudian iblis ini mengajak ya kawan-kawannya dari golongan jin. Tentu yang tadi kan disebut wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Orang-orang apa jin-jinnya kok orang ya. Jin yang apa qasitun tadi itu kemudian dijadikan anak buahnya. Mereka jin-jin ini yang kemudian memilih untuk menyesatkan kita, itulah yang disebut dengan syaiton. Ya, dalam Al-Qur'an jadi syaiton itu sifatnya dalam surah An-Nur surah 24 itu ya ayat 21 itu disebutkan bahwa yang namanya syaitan itu adalah mereka yang ya'murukum bil fahsya wal munkar, selalu menyuruh kalian untuk berbuat keji dan mungkar. Fahsya wal munkar itu adalah maksiat, lawan dari taat ya. Jadi kita disuruh untuk tidak taat ya. Kalau mau ke masjid dibisikin supaya jangan ke masjid. Ada aja dihalang-halangi supaya nggak ke masjid. Tapi rupanya jamaah Al-Hikmah ini kuat hati semua. Nggak, pokoknya ke masjid. Masya Allah, datang dia ke masjid. Udah sampai masjid, apa dia diem aja? Enggak juga Bu. Langsung di wah nggak bisa nih dihalangi. Lalu diapain lagi? Tidurlah gitu kan. Bapak-bapak terutama nih ya, kalau Jumatan kenapa Ustadz ya mata nih bawaannya ngantuk aja katanya. Jadi nanti semua disalahin, kipas angin lah disalahin, khotibnya disalahin lah segala macam. Khotibnya sih suaranya pelan katanya. Jadi kita ngantuk. Ya, kelamaan. Lama dikit udah teriak amin, padahal belum doa khotibnya. udah amin duluan ya. Bawaannya nggak mau, jadi walaupun udah ke masjid, setan nggak akan diam aja tuh ya. Nah, masalahnya kan begini, kita nggak ngelihat dia ya, sementara dia ngelihat kita. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim ini membocorkan semua strategi setan itu buat kita. Enak nggak tuh Pak? Coba ya. Kita punya musuh, Allah kasih tahu musuh itu ya, sifatnya, caranya dia memerangi kita, dikasih tahu semua, sekaligus dikasih cara untuk menghadapinya supaya kita nggak kena gitu ya.
Di mana itu Ustaz? Ya di Quran lah ya. Dan Rasulullah juga dalam sunnahnya menjelaskan pada kita juga. Nah, yang lalu kita pernah bahas tentang cara setan yang pertama menggelincirkan kita adalah menakut-nakuti. Emang ini dari dulu ya. Dalam surah Ali Imran ayat 175 disebutkan bahwa dzalikumus syaiton yukhawifu awliya'ahu. Itulah setan kerjanya nakut-nakutin pengikutnya. Fala takhafuhum. Kalian jangan takut pada setan. Wa khafuni, takutlah kepadaku, pada Allah. In kuntum mukminin, kalau betul kalian beriman. Bu, Pak, jangan lagi ada kita ajarin anak-anak kita untuk takut pada setan. Masih ada nggak nih? Ayo ya. Jangan keluar maghrib, ntar ada. Kok gimana sih? Kok malah ditakut-takutin ya? Berarti kita jadi bagiannya setan juga dong ya. Karena ikut dalam strategi mereka. Dan memang setan itu bukan hanya dari golongan jin. Dalam surah Al-An'am Allah menyebutkan bahwa musuh-musuh Rasul itu dari golongan jin dan dari golongan manusia. Dalam surah An-Nas yang sering kita baca itu Allah juga menyebut minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi manusia yang jadi setan pun ada gitu ya. Bagaimana kita tahu? Gayanya sama, menghalangi kita dari jalan yang benar dan menyuruh kita untuk tidak taat ya, menyuruh kita untuk maksiat. Mau kemana Pak? Masjid. Alah, udahlah besok aja kan, mulai itu ya. Dari mana dia tahu bahwa kita masih hidup besok misalnya ya? Kita nggak tahu ya. Orang yang hari ini meninggal itu berpikir kemarin dia berpikir hari ini masih hidup, ya nggak? Tahu-tahu meninggal hari ini. Sama kayak kita berpikir besok masih hidup kan? Ya udah besok ya, besok. Dipikir masih hidup. Tahu-tahu malaikat maut datang, dan malaikat maut itu disiplin, nggak pernah telat ya. Kalau kita suka telat, tapi kalau malaikat maut nggak pernah telat ya. Sehingga sedih juga nih kalau kita baca Quran ya. Kita disuruh deh ya, Rasul pernah bersabda ya, dulu aku larang kalian ziarah kubur. Kenapa dulu dilarang ziarah kubur? Karena kubur itu sering menjadi tempat kemusyrikan terjadi, kesyirikan terjadi. Banyak diantara kita masih takut di kuburan, coba ya. Takut itu kan bagian dari cara setan ya. Awas jangan lewat situ. Kenapa? Ada kuburannya itu, maaf ya, imam dulu misalnya. Imam, ada kuburannya imam di situ loh. Emang apa saya bilang ya? Hidupnya aja saya nggak takut, udah matinya lagi. Tapi kita biasa tuh di Indonesia nih ya, takut sama kuburan, betul nggak? Asal disebut setan, kuburan, pasti bawaannya yang pertama terpikir adalah serem, takut. Ya. Rasul melarang dulu kita ziarah kubur, pernah dilarang ini. Karena selain ditakuti, kuburan juga sering didatangi untuk cari berkah. Nah, ini juga nih ya. Minta kalau ada hajat datang ke kuburannya Mbah Imam misalnya. Imam lagi ya. Mbah, besok saya mau pilkada nih Mbah. Gimana supaya menang ya? Bawa sajen, bawa ini, bawa itu ya. Jadi ziarah kubur ternyata ini sebelum wafat Rasulullah tuh pernah wanti-wanti. Sebelum, kalau bapak ibu mau wafat wanti-wanti pasti hal yang penting kan. Sebelum wafat Rasulullah pernah wanti-wanti, jangan kalian jadikan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur para nabi Rasul itu sebagai masjid. Kubur dijadikan masjid. Orang mah mau sujud, mau minta, mau ini, mau itu di masjid, jangan dikubur. Kubur kok dijadiin masjid. Minta di masjid pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini di masjid. Mau dapat berkah ke masjid. Betul nggak? Jangan ke kuburan. Tapi kemudian Rasulullah juga menyatakan, dulu saya larang kalian ziarah kubur, sekarang saya anjurkan. Kenapa berubah? Karena dulu akidahnya belum kuat, masih
nggak paham tentang jin misalnya, nggak paham tentang setan misalnya, nggak paham tentang syirik misalnya. Sekarang sudah kuat, sudah paham, sudah ngerti, sehingga Rasulullah menganjurkan ziarah kubur supaya apa? Hanya dan hanya dengan satu alasan Rasulullah membolehkan kita ziarah kubur. Nggak boleh ada alasan yang lain. Hanya satu alasannya, yaitu zikrul maut, ingat kematian. Jadi kita datang ziarah kubur untuk zikrul maut, mengingat kematian. Tidak harus kuburan keluarga kita, Pak, Bu. Enggak. Kan saya mau doakan mereka di masjid. Iya apa enggak? Doakan mereka di masjid. Emang harus di kuburan doanya? Enggak, ya. Kita disuruh ziarah kubur itu untuk zikrul maut. Maka kalau bisa ziarah kubur itu kalau pas ada yang lagi dikubur, ya, biar kita lihat sekalian. Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah dikubur itu disebut dalam Al-Quran juga. Ada yang kemudian sangat mereka inginkan. Dalam surah Al-Munafiqun, ya, misalnya ayat ke-10 Allah menyebutkan ini, ya. Karena kalau orang udah dikubur kita nggak tahu lagi apa yang terjadi, ya nggak? Dan nggak ada satupun yang sudah dikubur itu yang balik lagi ngasih tahu kita, gitu ya. Kalau ada kabur juga imam ini. Karena takut lagi kan, ya, nggak boleh takut. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah menyebutkan, ya, wa anfiqu mimma razaqakumullah, berinfaklah kalian dari rezeki yang sudah Allah berikan itu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang pada kalian itu kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia berkata, setelah sudah meninggal, berkata kepada Allah, ya Allah, akhartani, ya, kembalikanlah aku hidup lagi sebentar aja. Pingin hidup lagi Bapak Ibu, walaupun cuma sebentar. Jadi benar tadi, ya, tadi disebut di pengantar tadi Pak, ya, bahwa kita bersyukur nikmat hidup. Orang yang sudah meninggal pengen hidup lagi sebentar aja, karena hidup ini kenikmatan yang luar biasa. Akidah agama lain ada yang menyatakan hidup ini adalah penderitaan, ya, ada tuh, ya, hidup adalah penderitaan, dari satu penderitaan ke penderitaan berikutnya lagi. Tidak, Islam memandang hidup ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Lalu mau ngapain orang yang sudah meninggal itu minta hidup lagi? Pengen minum kopi lagi enggak, dia nggak mau pingin kopi, enggak, ya. Pengen minta kopi roti, enggak, ya. Enggak apa-apa Pak, minum aja kopi. Orang yang sudah meninggal itu pengen hidup lagi, bukan pengen makan makanan yang lezat, bukan apa yang mereka inginkan, fa as-saddaqo wa akum minas sholihin, supaya saya bisa bersedekah. Dia minta hidup lagi supaya bisa bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya bisa menjadi orang soleh. Soleh itu orang yang melakukan amal soleh. Apa amal soleh itu? Amal yang kita lakukan semata-mata karena Allah, ya. Para ulama menyebutkan al-maqbulu indallah, amal yang diterima oleh Allah, amal soleh itu adalah makana lillahi mukhlisan wa li rasulillahi muwafiqan. Apa yang dilakukan ikhlas karena Allah, harapannya karena Allah. Mau ngapain hidup lagi? Pengen sholat 2 rakaat aja lagi. Pengen sedekah walaupun cuma berapa Pak biasanya nyemplung? Goceng. Bapak nih goceng. Kalau ada 10.000 sama 5.000 ada 15.000 di kantong yang keluar. Kalau ada 16.000 di kantong yang keluar. Yang mana Pak? 1.000 yang keluar. Orang yang sudah meninggal justru itu yang dia pingin. Kenapa dia pingin itu? Karena dia tahu amal soleh yang ikhlas karena Allah inilah, ya, makasih Pak, yang bisa menyelamatkan mereka. Amal soleh yang diterima oleh Allah inilah
yang dia lakukan betul-betul karena berharap keridhaan Allah, itulah yang menyelamatkan mereka di kubur nanti. Berbuat baik pada orang lain, kalau kita ini kan seringnya transaksional ya, jangankan mau orang lain, mau keluarga sendiri sering begitu ya, transaksional. Kita berbuat baik, kita berharap dia juga berbuat baik pada kita. Kalau dia nggak berbuat baik pada kita, kita nggak mau berbuat baik pada dia. Ciri yang disebut dalam Quran itu bukan begitu ya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Mereka itu orang yang beramal soleh itu sering memberi makan orang dengan makanan yang dia sendiri suka. Bukan makanan bekas, bukan makanan sisa, bukan yang dia udah nggak doyan, bukan, tapi yang dia sendiri suka. Iya Pak, mau nanya. Tanya Ustaz. Iya. Apakah jin dan malaikat itu juga diberi akal? Yang kedua Ustaz, di dunia ini jin yang taat itu sebetulnya apa fungsinya bagi kehidupan kita? Iya. Iya, baik. Nanti saya jawab sedikit lagi, saya terusin ya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Mereka memberi makan orang miskin makanan yang dia juga suka, anak yatim dan orang-orang yang sedang dalam tahanan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan itu hanya liwajhillah, hanya berharap kepada Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuron. Kami tidak berharap balasan dari kalian, tidak juga berharap terima kasih. Udah dikasih nggak terima kasih. Oh iya maaf Pak, terima kasih Pak tehnya. Kata Pak Dedi, enggak, saya nggak ngerti. Rupanya bisa baca ayat ini ya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Coba bayangin Bapak Ibu, kita berbuat baik menolong orang yang kita tahu dia tidak bisa nolong kita. Apa yang diharapkan? Liwajhillah, hanya berharap pada Allah. Inilah amal soleh yang bisa menyelamatkan kalau orang sudah dikubur. Makanya orang yang di dalam kubur itu minta, akhartani ila ajalin qarib, kembaliin saya hidup sebentar aja ya, supaya bisa sedekah, nggak goceng lagi deh ya Allah katanya. 10.000 kayak apa kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedih ya kalau kita ziarah kubur lalu kita nggak dapat pelajaran ini. Lihat, mereka itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain dan Allah menyebut mereka minta hidup lagi. Hargai hidup ini sebagai sebuah kenikmatan dan lakukanlah seperti yang Allah perintahkan supaya kita kemudian tidak menyesal seperti orang-orang yang menyesal setelah wafat itu. Baik, saya jawab dulu tadi. Apakah jin, malaikat itu punya akal? Akal itu apa Pak? Saya tanya dulu. Kalau akal itu kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah, ya mereka punya Pak. Kalau akal itu adalah tahu mana jalan yang lurus, mana jalan menyimpang, mereka punya Pak. Nggak mungkin Allah kemudian memerintahkan jin untuk mengikuti jalan yang benar, tapi dia tidak punya kemampuan membedakan. Nah, apa bedanya sama binatang? Ya, kalau binatang nggak punya Pak. Binatang nggak punya. Tapi kalau bisa, tapi binatang bisa tuh membedain mana yang bahaya, mana yang enggak misalnya. Ya, itu bukan akal ya. Sekali lagi kalau hanya itu bukan akal. Jadi kita paham dulu. Yang diberikan hanya kepada manusia, yang tidak ada pada jin dan pada malaikat sekalipun. Saya ambil contoh nih Pak ya. Malaikat itu menyebutkan oleh Allah kan ditantang dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 30, 31 dan seterusnya. Karena dia pikir bahwa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ya. Kami ini malaikat kan selalu bertasbih dan mensucikan engkau. Artinya nggak pernah ingkar gitu ya. Maka kemudian Allah memanggil Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Malaikat, coba sebutin nama-nama ini kalau kalian tuh benar seperti yang kalian sebut. Apa jawab malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat tuh begitu. Itu jawaban malaikat itu, ya. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak bisa mengetahui sesuatu kecuali yang engkau ajarkan pada kami.
Jadi malaikat itu kalau bahasa hukumnya lex spesialis. Dia diajarin itu ya taunya itu doang. Malaikat maut itu taunya ya cabut nyawa. Diliatin bapak ini mah dia belum katanya. Belum waktunya. Udah ketemu papasan di jalan, dilirik doang karena memang belum waktunya ya. Malaikat maut taunya cabut nyawa. Dia tidak bisa memberi rezeki, itu tugasnya yang lain. Malaikat pemberi rezeki kerjanya beli rezeki aja terus. Kasih teh, kasih kopi, nyampe tuh ke kita dia. Walaupun kita sering maksiat, kita suka melanggar, tetap aja dikasih rezeki karena emang tugas dia memberi rezeki. Manusia beda dengan malaikat ya. Sehingga kemudian Allah menyebut dalam 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW ya. Kan 5 ayat itu memperkenalkan tentang Allah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram. Nah, lihat ayat keempat. Alladzi 'allama bil qalam. Allah itu mengajarkan manusia lewat perantaraan al-qalam. Karena itulah kita kemudian bisa memahami apa yang tidak secara langsung Allah ajarkan pada kita. Kemampuan inilah yang disebut dengan akal, yang tidak dimiliki oleh malaikat, tidak juga oleh jin. Sehingga manusia ini bisa menguasai segala sesuatu di alam ini. Kan kemampuan kita udah begitu dahsyatnya sekarang ya. 1 sendok teh uranium itu, tahu uranium nggak Bu? Itu yang bisa meratakan kota Hiroshima dan kota Nagasaki itu. Hanya dengan 1 sendok teh. Begitu dahsyatnya manusia menemukan kekuatan terhebat di alam ini ada di benda yang paling kecil, yaitu atom ya. Sehingga ketika intinya kemudian diganggu, dilepaskan, maka energi itu keluar ya. Reaksi berantai muncul dan akhirnya bisa menciptakan begitu dahsyatnya energi yang dipakai untuk merusak lagi ya. Dipakai untuk merusak. Apakah itu bisa untuk membangun? Bisa. Di Jepang itu sekarang banyak pembangkit listrik tenaga nuklir, itu prosesnya sama, cuma oleh dia di contain di dalam sehingga jadi listrik. Mereka nggak punya minyak, nggak punya, tapi pakai itu dan bisa membangun. Akal kita ini mampu ya untuk menguasai segala sesuatu sehingga bisa menciptakan kemakmuran, bisa menciptakan kemajuan. Tapi kalau salah dipakai bisa menciptakan kehancuran. Itu yang dilihat oleh malaikat. Waduh, kalau kayak imam begini bisa ngerusaknya dahsyat bener nih. Dia punya akal yang kemampuan berinovasi. Inovasi itu Pak ya. Gajah itu volume otaknya besar, tapi dia nggak punya kemampuan berinovasi sehingga dari dulu sampai sekarang gajah nggak pernah pakai baju. Apalagi bikin baju gitu. Sementara kita lihat ibu-ibu tuh mekenahnya tuh bagus-bagus semua ya. Itulah manusia, kemampuan berinovasi ya. Dulu di zaman Rasulullah mana ada masjid pakai kipas angin begini, nggak ada ya. Lantainya pun pasir aja ya. Ini masjid begini bagusnya seperti sekarang karena kemampuan akal kita ya. Makin lama makin canggih. Nah itu yang tidak dimiliki ya. Dan Allah sengaja berikan kepada manusia supaya manusia ini bisa menjadi khalifah di muka bumi. Dengan tugas yang nanti akan kita kasih tahu juga Pak ya, kita bahas juga insya Allah ya. Kira-kira begitu ya. Lalu buat apa Allah menciptakan jin yang apa tadi? Yang tidak yang masih taat. Ya, jin ini duluan Pak diciptakan oleh Allah sebelum manusia. Ya, manusia tuh belakangan. Makanya iblis ngelihat nih dan kemudian jadi dengki, ya kan? Karena dia udah duluan. Senior Pak iblis tuh. Jadi ana khairum minhu, saya ini senior, lebih baik dari dia. Maka kalau ada senior yang ngerasa hati-hati itu penyakitnya. Jadi iblis tuh ngerasa senior, ngerasa keturunannya lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dari api, dia dari tanah. Saya orang Arab, dia bukan orang Arab misalnya. Itu mirip-mirip itu ya. Saya orang Jawa, dia wah ini juga nih ya. Merasa lebih mulia hanya gara-gara saya darah biru, dia darah
Saya ganteng dia. Ya Allah Pak Bu, orang kalau sudah meninggal pengen hidup lagi. Nggak apa-apa deh wajah saya jelek, hidung saya pesek, yang penting hidup katanya. Tuh nggak masalah. Nggak apa-apa miskin, yang penting hidup. Betul nggak? Nggak apa-apa istrinya cerewet, yang penting yang penting hidup. Pokoknya udahlah, punya keluarga, udahlah. Itu orang sudah meninggal pengennya begitu. Coba ya, kita yang masih hidup nggak bersyukur. Udah punya istri nggak bersyukur, udah dikasih rezeki nggak bersyukur, segala-gala begini ya. Ntar kalau udah nggak ada baru nyesel. Jadi kemampuan berinovasi itu ya yang kemudian tidak dimiliki oleh jin dan malaikat ya. Yang terusan dan kemarin apa itu? Malaikat itu katanya yang tidak pernah berbuat salah, tapi kan jin itu ketika itu disebut malaikat juga, Pak. Ya. Kemudian ada Ya'juj dan Harut dan Marut itu ya. sebagai malaikat juga, tapi dia berbuat ya. baik gitu. Jadi gini, dari bahasa Arab itu Pak ya, ada arti istilah, ada arti bahasa ya. Misalnya salam, Islam itu dari kata salam dan aslam. Secara bahasa aslam itu artinya tunduk dan patuh. Karena memang Islam itu ketundukan dan kepatuhan kepada perintah Allah. Tidak semua tunduk patuh itu disebut Islam. Kalau tunduk patuhnya pada setan ya bukan Islam itu gitu ya. Tetapi arti bahasanya begitu. Begitu pula malaikat atau malak ya, dalam Al-Qur'an itu arti aslinya malak ya, yang jamaknya malaikah itu adalah mereka yang menguasai sesuatu. Ya, kayak misalnya tadi malaikat pemberi rezeki, dia menguasai untuk tugas pemberi rezeki. Maka malak juga dipakai sebagai sebutan untuk penguasa. Malik, malak itu ya hampir sama ya. Jadi raja pun disebut juga sebagai malak ya. Karena itulah sebetulnya kita harus memahami ketika Allah menyebut wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, kan itu ayat yang Bapak tanya ya. Malaikah yang dimaksud situ bukan malaikat arti istilah, tapi semua pemimpin kaum-kaum yang ada, termasuk dari golongan jin. Karena Allah menyebut dengan jelas bahwa dalam surah Al-Kahfi ayat 50 itu iblis itu dari golongan jin. Fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Dari mana kita tahu malaikat ini artinya adalah malaikat yang beneran itu, yang istilah tadi, yang dari cahaya, atau arti bahasa? Ya tentu dengan memahami konteks. Sebab begini, saya ambil contoh dalam bahasa Indonesia Pak ya. Bisa, dalam bahasa Indonesia bisa, itu artinya apa Pak? Racun atau dapat, mampu ya. Bagaimana kita tahu kata-kata bisa itu artinya racun dan bagaimana kita tahu itu artinya adalah mampu? Bagaimana? Lihat kalimatnya kan gitu kan? Nah, Allah bisa karena biasa. Ayo, artinya apa itu? Bisa di situ artinya racun. Ini kalau orang Minang nih saya pernah tanya ya, itu ternyata Allah itu kalah racun karena terbiasa kita terkena, terus akhirnya kalah, efeknya jadi sebetulnya itu artinya. Jangan diartikan mampu. Tapi kalau bisa nggak Bapak, ya itu artinya mampu. Masa racun nggak Bapak, kan nggak mungkin artinya itu ya. Nah begitulah kita memahami konteks ayat ini Pak ya. Sehingga ketika Allah menyebut tidak ada malaikat yang tidak taat pada Allah, maka itu artinya malaikat yang istilah itu. Tapi ketika disebut bahwa semua sujud kecuali iblis, maka malaikat yang tadi disebut itu pastilah artinya bukan malaikat yang dari cahaya itu. Paham nggak Pak kira-kira? Sama lagi dengan kata jannah. Jannah itu artinya apa? Ya arti istilahnya mungkin surga, tapi jannah itu secara bahasa artinya adalah taman. Wa jannatin alfafan. Ya dalam juz amma kan ada itu ya. Kalau konteksnya di dunia, maka jannah itu artinya taman, kebun. Tapi kalau nanti di akhirat, jannah itu artinya surga yang kita maksud itu ya. Nah ini yang kemudian ada apa namanya dan saya setuju dengan pemahaman ulama yang menyebutkan
Oh, manusia itu dari awal memang diciptakan di bumi, bukan di sorga yang ono gitu loh. Karena sorga yang ono itu sifatnya jauh berbeda, belum dibuka, nanti dibukanya, belum sekarang. Sorga yang di sana itu ada penjaganya, nggak bisa sembarangan masuk. Tapi kalau dalam cerita tentang Nabi Adam itu kita baca, Nabi Adam itu suruh tinggal di jannah gitu ya, bersama istrinya, makan apa saja yang di sana kecuali yang ini ya, pohon yang satu itu. Lalu kemudian iblis disuruh sujud pada Adam dan Hawa, tapi kemudian iblis tidak mau. Lalu kemudian diusir oleh Allah. Setelah diusir dia bisa balik lagi. Masa surga yang beneran bisa disusupin lagi? Emang nggak ada penjaganya? Ya, maka konteks penciptaan Nabi Adam ini memang di bumi, ya. Tapi jannah yang dimaksud itu adalah kebun, taman yang lebat dan banyak. Kemudian Nabi Adam itu kemudian diturunkan, artinya dipindahkan ke tempat lain yang tidak seperti itu, susah, tandus, kering, sehingga harus bersusah payah bertahun-tahun sampai ketemu lagi dengan Siti Hawa di sebuah tempat yang kalau orang haji atau umroh pasti pernah datang, namanya Jabal Rahmah, sono di dekat Mekah di Arafah sana ya. Nah, ini contohnya Pak, sehingga kata-kata malak atau malaikat itu tergantung konteks ayatnya. Maka saya sebut wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam itu konteksnya bukan malaikat yang dari cahaya, tapi semua pemimpin makhluk-makhluk yang ada, dan iblis adalah salah satu pemimpin dari kelompok jin. Begitu juga Harut dan Marut Pak, ya kurang lebih begitu. Karena tidak mungkin malaikat mengajarkan sihir. Ya, Harut dan Marut ini dalam banyak tafsir juga disebut bukan malaikat yang beneran itu, tapi pemimpin kelompok yang menguasai. Ya, dan dia tidak pernah mengajarkan itu kecuali dengan memberi peringatan. Ini nggak boleh sebetulnya. Kurang lebih begitu Pak ya. Nanti kita bahas secara khusus. Saya ingin, masih ada waktu nggak? Dikit lagi ya. Saya ingin masuk ke materinya nih, belum masuk juga jadi ya. Begini Bapak Ibu ya, peringatan yang Allah berikan itu ada dalam surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat ke-39. Bunyinya, qala rabbi bima aghwaytani la uzainanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Ini ucapan iblis yang direkam juga dalam Al-Qur'an. Lihat surah 15 ayat 39. Qala rabbi, berkata iblis, ya Tuhan, bima aghwaytani, karena engkau telah memvonis saya sesat, la uzainanna lahum fil ard, saya akan zuyin mereka di muka bumi. Saya nggak terjemahkan dulu. La uzainanna lahum fil ard, saya akan zuyin mereka di bumi ini, wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti saya akan sesatkan mereka semua. Ajma'in itu semuanya ya. Apa itu zuyin? Ini strategi yang paling ampuh yang dilakukan setan dalam menggelincirkan manusia. Zuyin ini, aduh saya agak susah ini terjemahnya ya. Terjemah yang paling gampang dipahami oleh ibu-ibu. Zuyin itu Bu, di make up. Tahu nggak make up Bu ya? Di make up ya. Diapain? Iya, imam ini laki-laki tulen, tapi kalau di make up dia bisa tampil iya, kayak perempuan gitu ya. Nah, itulah zuyin. Zuyin itu membungkus suatu kejelekan sehingga terlihat baik. Kalau di aplikasi anak muda sekarang itu filter gitu ya. Wih, pakai filter wajahnya jadi glowing. Bapak Ibu sekalian, begini, kenapa ini jadi strategi andalan setan? Dan itu Allah bocorkan pada kita. Begini, setan itu kerjanya menyuruh kita ke arah maksiat, dan kita kemudian mau terjebak, maksiat lagi, mau lagi, terus dosanya sudah menggunung. Ada orang yang sudah membunuh 99 orang dan akhirnya digenapkan jadi 100 ya, gara-gara dia bilang ente nggak bisa diampunin, jadi 100. Orang yang sudah dosanya begitu banyak seperti ini kemudian minta ampun pada Allah, bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah ampunin, dan kemudian
Diterima oleh Allah. Apa nggak dongkol setan tuh? Capek-capek diganggu, dikerjain bertahun-tahun jadi pembuat maksiat. Ternyata ketika dia bertobat langsung, dan besoknya meninggal pun langsung diterima sebagai hamba yang soleh. Belum sempat ngaji, belum sempat taraweh, belum nyampe Ramadan, dia sudah diterima. Padahal seumur hidupnya kerjanya. Kira-kira gimana iblis CS ini, Bu? Aduh, capek-capek kita. Ternyata begini. Karena itu, dan iblis setan itu tidak bisa mengubah hukum Allah. Mau apa? Kalau aku ampuni mau apa coba katanya. Maka karena dia tahu pintu tobat itu menjadi penyelamat manusia walaupun sudah berbuat maksiat secara besar-besaran begini, satu-satunya yang bisa iblis dan setan itu lakukan adalah menzuyin. Orang kalau mau bertobat, prasyarat, saya bilang prasyarat. Prasyaratnya apa coba supaya orang bisa bertobat? Apa, Pak? Bapak pernah bertobat nggak? Kayaknya sih sering nih. Apa kira-kira? Bagaimana orang bisa bertobat? Kalau dia apa? Sebelum menyesal, Pak, sebelum itu, apa? Dia tahu dulu kalau dia itu salah, ya nggak? Bagaimana dia bertobat kalau dia nggak salah? Betul nggak? Orang minta maaf saja kalau tahu dia salah. Ya kecuali kalau minta maafnya basa-basi ya. Kayak waktu lebaran tuh, maaf lahir batin. Saya sebut ini basa-basi ya. Orang kalau salahkan masalah maaf lahir batin, saya pegang tangannya. Bentar. Ente minta maaf salahnya apa sama saya? Biasanya bingung, Pak. Apa aja lah Ustaz, apa aja gimana? Ente minta maaf. Begitu juga kita bertobat kepada Allah. Bagaimana kita bisa bertobat kalau kita tobat omong dong, astagfirullah. Salahnya apa kata Allah? Allah tahu salah kita, cuma kita disuruh bertobat itu sambil mengetahui dan mengingat kesalahan kita supaya apa? Supaya jangan diulangi lagi, dan itu disadari dengan penuh penyesalan. Apa yang mau disesali, Pak, kalau dia nggak tahu salahnya apa? Ya nggak? Nah, disinilah setan masuk menzuyin. Supaya tidak ditempuh pintu tobat itu, dibuatlah manusia merasa sedang berbuat taat padahal dia berbuat maksiat. Paham nggak, Bu? Sehingga dia tidak pernah menyesali, tidak pernah merasa salah, dan tidak pernah minta ampun sampai dia mati. Baru tepuk tangan iblis CS itu, berhasil juga akhirnya katanya kan. Kalau dia merasa salah dan dia sujud walau hanya sekali saja, hilang dosanya. Coba bagaimana Allah kurang baik pada kita. Tapi ini ditunggu-tunggu, nggak pernah juga minta ampun. Kenapa? Karena kalaupun minta ampun mulut doang, astagfirullah, tapi dia nggak benar-benar paham kesaksian, kan diulang lagi, boro-boro nyesel, Pak. Dia cerita dengan bangga kesalahannya dulu. Tahu nggak? Cerita ke imam nih. Imam tahu nggak? Gini-gini. Pak, siapa Pak? Saya lupa lagi. Pak Yusuf cerita kayak gini-gini, Imam. Saya dulu ini playboy waktu itu. Jadi playboy cerita dengan bangga coba. Karena ini nggak menyesal, ya kan? Nggak merasa salah. Umar bin Khattab pernah nangis ketika Futuh Mekah itu, kembali ke Mekah di tahun ke-8 Hijrah itu ya. Dia menangis di belakang rumahnya dan kemudian ditanya, kenapa Umar yang gagah ini nangis? Dia bilang, disinilah saya kuburkan anak perempuan saya dulu. Dikuburkan hidup-hidup. Umar ini banyak sekali kesalahannya sebelum jadi seorang muslim. Sehingga dia menyesali dengan nangis ingat kesalahannya. Kita bangga, bukan nyesel, Pak, bang. Kenapa? Karena tidak merasa salah. Ya. Orang merokok misalnya, mohon maaf, saya nggak mau minta maaf biar tersinggung. Orang merokok, bangga lagi ya. Dia bukan hanya merusak dirinya, dia merusak orang lain. Kemarin di Tangerang sana di Legok,
ada marbot masjid yang diumumkan istrinya baru saja wafat karena kanker paru-paru. Saya tanya, kenapa kok bisa kanker paru-paru? Emang istri ente ngerokok? Enggak Ustaz, saya yang ngerokok. Suaminya yang ngerokok, yang kena kanker paru-paru istrinya. Saya bilang, mulai sekarang berhenti ente ngerokok. Apa nggak cukup ini jadi peringatan? Sampai saya omelin begitu. Coba bayangin itu ya. Dia nggak merasa salah, maka nggak akan pernah menyesal. Karena itu, inilah strategi yang paling ampuh. Orang merasa berbuat sunnah, padahal dia sedang berbuat bid'ah. Orang sedang merasa berbuat taat, padahal dia sedang berbuat maksiat. Orang merasa dia berbuat amal soleh, padahal dia berbuat amal salah. Sampai mati dia nggak pernah minta ampun. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, karena ayat 39 ini masih berlanjut dengan ayat 40. Ayat 40-nya berbunyi, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali, nah jadi kalau ajma'in tadi artinya semua, menjadi sebagian besar karena ada kata illa. Illa itu kecuali. Iblis bilang kecuali ada di antara mereka ibadaka, hamba-hamba engkau ya Allah, yang mukhlasin, yang ikhlas di antara mereka, saya nggak sanggup menzuyin mereka. Apa itu ikhlas? Yang menjadi resep atau apa ya? Antivirus ya, kalau kita kemarin itu divaksin, yang menjadi vaksin supaya kita nggak kena penyakit itu, sehingga iblis sekalipun tidak mampu menzuyin orang-orang yang mukhlasin. Apa itu? Insyaallah pengajian berikutnya kita bahas ya. Karena apa itu ikhlas? Insyaallah tolong ingatkan saya ya, bahwa kita akan membahas masalah ikhlas ini sebagai penangkal dari penyakit zuyin ini. Saya akhiri Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan nanti setelah ditutup aja boleh, saya tungguin di sini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah dan menyelamatkan kita dari segala gangguan dan godaan syaitan laknatullah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.